Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan pengajian kita kembali, ta'lim kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan untuk membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa barakatihi fid dharain amin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas seputar adab-adab, akhlak-akhlak yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang hendaknya seseorang yang ingin mengajar Al-Quran itu ataupun mengajar ilmu agama secara umum itu hendaknya berhati-hati, jangan sampai menodai niat baiknya ketika seseorang itu ingin mengajarkan Al-Quran ataupun mengajarkan ilmu agama pada umumnya. Itu jangan sampai hendaknya berbangga-banggaan, bersombong-sombongan dengan memperbanyak murid ataupun jamaah. Jadi membanggakan, murid saya lebih banyak dan lain hal sebagainya. Jangan sampai menodai niat baiknya dia ketika ingin mengajarkan Al-Quran dengan hal-hal yang seperti itu. Dan ini kita udah bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Di sini hanya meneruskan, melanjutkan pembahasan tersebut sebagai pelengkap. Waqad rawaina fi musnadil imam al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammadin Darimi rahimahullah ta'ala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu annahu qala, telah kami riwayatkan, kata Imam Nawawi, di musnad imam, yang mana imam tersebut, imam ini itu ijma' ulama, kesepakatan ulama bahwa beliau itu adalah hafidh. Artinya hafidh itu telah hafal ratusan ribu hadis. Wa imamati, dan beliau juga ijma' ulama, kesepakatan ulama bahwa beliau pantas dilabelkan dengan label imam dan hafidh. Jadi hafidh itu kalau di dalam ilmu hadis, istilah hafidh itu berarti beliau telah hafal ratusan ribu hadis bahkan. Siapa beliau? Yaitu Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah ta'ala. Dan Abu Muhammad Ad-Darimi meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala. Jadi ini yang berkata adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya hamalatal ilm, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ya hamalatal ilm, ini panggilan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang alim. Ya hamalatal ilm, wahai orang-orang yang membawa ilmu, yang memiliki ilmu, orang alim, ulama, i'malu bihi, amalkanlah ilmu tersebut. Jadi ilmu yang telah kalian punya itu amalkan. Fa innal alimu man amila bima alim. Karena tidak dikatakan seseorang tersebut alim. Jadi seseorang tidak mendapatkan gelar alim yang sesungguhnya kecuali apabila dia itu sanggup mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Jadi orang alim yang benar-benar pantas dikatakan alim yang sesungguhnya, siapa mereka? Yaitu apabila seseorang tersebut mampu mengamalkan, mempraktekkan, mengaplikasikan ilmunya ke kehidupannya sehari-hari. Dengan mampu mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut lantas ya layak untuk dinobatkan gelar alim. Wa wafaqa ilmahu amaluhu, dan amalnya itu sesuai dengan ilmunya. Artinya ilmu yang selama ini dia sampaikan, selama ini dia pelajari dan dia miliki, itu sesuai dengan amalnya sehari-hari. Jadi apa yang kita lihat, fakta yang kita lihat
dalam kehidupan orang alim tersebut kesehariannya itu mencerminkan ilmunya. Jadi luar biasa apabila ada seorang yang kita itu melihat aktivitas dia sehari-hari, kesehariannya itu benar-benar mencerminkan ilmu yang selama ini mungkin dia miliki dan dia ajarkan. Jadi sesuai. Nah, itu adalah hakikat orang alim yang sesungguhnya. Wasayakunu aqwamun. Karena kenapa? Nah, ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menyerukan kepada orang-orang alim atau ulama itu untuk mengamalkan ilmunya? Karena nanti akan datang aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqihum. Karena nanti akan ada suatu kaum, datang suatu kaum di zaman nanti, mereka itu punya ilmu, mereka itu membawa ilmu, mereka itu alim, tapi la yujawizu taraqihim. Tapi ilmu mereka itu tidak lewat dari kerongkongan mereka. Jadi ilmu mereka itu seakan-akan hanya sekedar di lisan mereka, tidak turun ke hati mereka, lebih-lebih dipraktekkan dalam kehidupan mereka. Jadi la yujawizu taraqihum. Mereka berilmu, mereka punya ilmu, tapi ilmu mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka. Ini menunjukkan apa maksudnya? Menunjukkan bahwa ilmu mereka hanya sampai di lidah saja, nggak sampai turun ke hati mereka, lebih-lebih dipraktekkan diwujudkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi bukan mereka itu nggak punya ilmu. Jadi di zaman nanti, di akhir zaman, ya zaman siapa lagi kalau bukan zaman kita ini, ya. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nanti akan datang kaum-kaum yang mana ya ilmu itu ya cuma sekedar sampai kerongkongan. Banyak yang punya ilmu, tapi ilmu mereka tidak sampai turun ke hati mereka, hanya sebatas di kerongkongan. Artinya ilmu hanya di lidah saja. Dia menunjukkan punya ilmu, tapi praktek sehari-harinya sangat bertolak belakang dengan ilmu yang selama ini dia ajari. Yukhalifu amalahum ilmahum, ya. Jelas amal perbuatan mereka, keseharian mereka, akhlak mereka itu sangat bertolak belakang dengan ilmu mereka. Ya, mereka mempelajari ilmu demikian begini, mereka mengajarkan ilmu begini-begini, tapi kalau kita melihat realita kehidupan mereka sehari-hari itu sangat bertolak belakang dengan ilmu yang selama ini mereka pelajari dan mereka ajarkan. Nah, itu apakah lantas dinamakan orang alim? Sangat jauh dari kata alim orang-orang seperti itu. Ya, kenapa? Karena ilmu mereka hanya sampai di kerongkongan. Sekali lagi, wa tukhalifu sariratahum ala niyatahum. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketika mereka sendirian, apa yang ada di dalam hati mereka itu seakan-akan berbeda dengan ketika mereka nampak di hadapan manusia. Jadi seakan-akan punya dua kepribadian. Ya, jadi ketika dia sendirian, hanya di hadapan dia sendirian, hanya Allah yang tahu dan dia, maka dia itu berbuat sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan ilmunya. Sementara kalau di hadapan manusia, di depan orang ramai, dia itu menunjukkan kalau dia itu sangat alim, menunjukkan kalau dia itu orang berilmu, orang soleh. Akan tapi ketika dia sedang tidak dilihat oleh orang di keramaian, maka dia berbeda, ya. Dia tidak pernah mengamalkan ilmunya. Nah, ini sangat tidak pantas dikatakan hakikatnya orang alim. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'du. Nah, ciri khas mereka itu duduknya per halaqah. Jadi misal Ustadz A, orang alim A ini, ya kalau memang benar dikatakan orang alim, dia bikin majelis sendiri. Di situ jamaahnya banyak. Terus kemudian yang Ustadz B ini juga bikin majelis sendiri. Oh, ulama ini bikin, orang alim ini bikin majelis sendiri. Semuanya bikin berlomba-lomba bikin majelis sendiri. Tapi bukan di situ yang perlu digarisbawahi. Yang digarisbawahi adalah mereka saling membanggakan satu sama lain. Maksudnya berbangga-banggaan satu sama lain. Jadi, wah ini majelis saya, wah ini murid saya lebih banyak daripada Ustadz A atau Ustadz B. Jadi dibuat bahan sombong-sombongan. Ini udah ciri khasnya orang-orang yang kata Sayyidina Ali, mereka itu ilmu mereka tidak sampai turun ke hati mereka, hanya sebatas di kerongkongan, tidak turun ke hati mereka. Hatta innar rajul la yaghdubu ala jalisi an yajlisa ila ghairihi wa yad'ahu. Sampai bahkan di antara mereka itu ada yang marah ketika teman
teman yang biasanya mengambil ilmu dari dia itu tiba-tiba pindah ke orang lain dan meninggalkannya. Jadi ini ciri khasnya berarti dia itu menunjukkan dia itu nggak lillahi ta'ala, nggak ikhlas, dia hanya untuk sombong-sombongan. Dia mengajar, dia menarik murid, dia menarik jamaah itu hanya untuk sombong-sombongan belaka, ya, tidak lillahi ta'ala. Ciri khasnya apa, tanda-tandanya? Ketika dia murid yang biasanya itu belajar sama dia itu tiba-tiba pindah ke ustadz lain, ke guru lain, tiba-tiba dia marah. Itu udah ciri khasnya. Nauzubillahi min dzalik. Ulaika la tas'adu a'malum fi majlisin tilka ila Allah taala. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka itu, siapa mereka itu? Ya, mereka itu orang yang ilmu mereka itu tidak turun ke hati mereka hanya sebatas kerongkongan. Mereka mungkin punya ilmu, tapi ilmu mereka buat sombong-sombongan. Mereka mungkin punya majelis ta'lim, mereka mungkin punya halaqah Quran, akan tetapi hanya untuk sombong-sombongan, membangga-banggakan atas temannya yang lain, atas orang yang sama seperti dia. Mungkin, oh murid saya lebih banyak. Mereka itu adalah orang-orang yang amal baik mereka itu tidak akan pernah diangkat oleh ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya amal mereka itu tidak akan pernah dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amal baik mereka itu tidak akan, karena kalau menunjukkan amal baik itu ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika amal baik tersebut diridhoi, maka amal baik tersebut oleh malaikat diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah meridhoi amal tersebut. Tapi kalau amal perbuatan baik tersebut tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya menunjukkan berarti amal tersebut tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya orang-orang yang di zaman sekarang, mari kita sama-sama saling mengingatkan, berhati-hatilah, karena kita ini memang berada di zaman seakan-akan hal-hal seperti ini tuh menjadi hal yang kita menormalisasikan hal seperti ini gitu. Jadi banyak sekali di antara orang-orang, anak apalagi terlebih anak-anak muda yang mungkin mereka itu dari segi keilmuan belum terlalu matang, ataupun bahkan ya tidak sedikit juga ya mereka-mereka yang sudah Masya Allah umur mereka sudah tua, mereka punya majelis ta'lim, mereka punya halaqah Al-Quran, tapi mohon maaf, tapi hal tersebut dijadikan bangga-banggaan, sombong-sombongan, ya. Mau jadi berlomba-lomba untuk memperbanyak murid, habis itu ketika muridnya lebih banyak disombongkan kepada orang lain, menunjukkan, mengklaim bahwa hanya dirinya yang pantas dianggap orang alim, hanya dirinya saja yang pantas dianggap ikhlas, sementara orang lain enggak. Jangan ambil dari orang lain, ya. Itu bahaya sekali, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah hal seperti ini, ya. Jadi orang alim, mereka punya ilmu, mereka memiliki keilmuan yang luar biasa, mumpuni, tapi keilmuan tersebut itu hanya semata dijadikan bahan untuk sombong-sombongan, berbangga-banggaan kepada teman-temannya, dan ilmu mereka itu hanya sebatas di kerongkongan, tidak turun ke hati mereka, lebih-lebih terwujudkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nauzubillahi min dzalik. Waqad shahha 'anil Imam Syafi'i. Maka telah sah, telah benar riwayat ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimallahu taala annahu qala. Jadi Imam Syafi'i suatu hari beliau pernah berkata, Imam Syafi'i. Ini perkataan ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya, rendah hatinya beliau, ya, rendah hatinya beliau merendah. Padahal siapa di antara kita yang tidak mengenal Al-Imam Asy-Syafi'i, Imamul Mazhab, ya, beliau memiliki mazhab dan ilmu beliau sampai sekarang kita pelajari, ya, bagaimana keilmuan luasnya keilmuan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imamul Syafi'i. Tapi beliau berkata apa? Wadittu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilm, yakni ilmuhu wa kutubuhu ala alla yunsaba ilayhi harfun minhu. Saya itu kepingin, kata Imam Syafi'i, saya tuh ingin ketika ketika manusia itu belajar ilmu ini, yaitu belajar ilmu-ilmu dan kitab-kitab yang telah dikarang dan ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ilmu-ilmu yang telah dibukukan, dikarang dengan kerja keras dan perjuangan beliau dan pengorbanan Imam Syafi'i, kitab-kitab beliau, keilmuan-keilmuan beliau. Seandainya saja, kata Imam Syafi'i, orang-orang manusia ini, mereka tuh belajar ilmu ini, ya, maksudnya ilmu yang dibukukan dan dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, saya berharap jangan sampai
ada di antara keilmuan-keilmuan tersebut satu huruf saja itu dinisbahkan kepada aku. Artinya Imam Syafi'i nggak mau ilmu tersebut itu dinisbahkan, oh ini ilmunya Imam Syafi'i, oh ini Masya Allah Imam Syafi'inya. Itu menunjukkan tawadhu'nya Imam Syafi'i. Padahal beliau layak, pantas memang untuk disebut demikian. Ya, artinya ini jasanya Imam Syafi'i. Ini keilmuan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akan tetapi beliau kepingin bahwa saya itu kepingin orang-orang itu belajar, tapi ketika mempelajari ilmuku atau ketika membaca kitab-kitabku, jangan sampai ada satu huruf pun yang satu huruf ini dinisbahkan kepadaku. Artinya apa? Jangan sampai justru malah karena hal tersebut amal baik yang selama ini dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i akhirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada niatan kepingin dilihat, kepingin sombong, kepingin berbangga-banggaan. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya imam kita, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal sekelas Imam Syafi'i, beliau kepingin orang-orang yang membaca kitab beliau, orang-orang yang mempelajari ilmu beliau, itu jangan sampai ketika mempelajari atau membaca kitab beliau itu satu huruf saja dinisbahkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini menunjukkan apa? Bagaimana Imam Nawawi menjelaskan tentang adab-adab, akhlak-akhlak orang yang ingin belajar ataupun mengajarkan Al-Quran terlebih. Jangan sampai, atau secara umum ya, secara umum orang yang ingin mengajarkan ilmu agama, tapi kan ini kitab At-Tibyan fokusnya fi adabi hamalatil Quran, akhlak-akhlak orang yang hafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi ini bisa kita terapkan kepada mereka-mereka yang mengajarkan ilmu agama, bahwa ketika seorang ingin melakukan amal kebaikan, mengajar ilmu agama, mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran, jangan sampai menodai niat mereka dengan hal-hal yang sifatnya seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan ini ataupun pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari niat-niat hal-hal yang bisa menodai niat baik kita ketika beribadah, ketika beramal baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk terus belajar ilmu agama, untuk terus belajar Al-Qur'an, dan apabila di antara kita ada yang mengajarkan Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah terus-menerus, dengan walaupun kita menghadapi berbagai macam cobaan, mudah-mudahan kita terus diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengajarkan Al-Qur'an kepada umat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.